Tiba suatu malam yang menjadi saksi bisu kelahiran seorang bayi mungil. Malam yang begitu indah, di atas langit purnama yang bersinar terang. Bintang bertaburan seperti tertata rapi dengan jarak yang teratur. Angin yang sejuk berhembus tidak kencang juga tidak pelan. Seolah alam memberi tanda-tanda bahagia bersamaan dengan lahirnya bayi itu. Namun tidak dengan kedua orang tua bayi itu. Orang tua dari bayi itu sepertinya merasa tertekan. Bayi itu terlahir dengan sebuah tanda cahaya kecil seperti kembang bunga memancar kecil tepat di dadanya. Mereka berdua khawatir sebab di balik cahaya selalu ada bayangan yang mengintai. Tanda itu akan menarik sekelompok bangsa jin dan segolongan manusia-manusia yang menginginkan kekuatan kuno kerajaan. Dan masih banyak rahasia besar lainnya di balik tanda itu. Mereka mencoba untuk merahasiakannya dengan cara hidup asing terpisah. Mereka berjalan mencari tempat untuk menaruh bayi itu, meski sang ibu terus saja meneteskan air mata tanda tak sanggup kehilangan. Tetapi rencana itu harus tetap dilaksanakan. Dengan hidup terpisah, maka anak ini akan susah terlacak oleh para pemburu yang punya niat jahat. Dengan cara ini, semoga anak ini bisa selamat. Sambil berjalan, mereka melihat-lihat sekitar. Lalu tak lama, dari kejauhan ada sebuah gubuk tua sepi. Di dalamnya dihuni oleh seorang perempuan yang sudah tua dan sebatang kara bernama Rita. Semenjak dulu ditinggal suaminya, dia tak pernah menikah lagi. Dia memilih untuk hidup sendiri menghabiskan sisa usia di gubuk itu. Maka di sore itu kedua orang tua dari bayi itu lalu meninggalkannya di samping gubuk tua Rita seorang diri. Dan pasangan suami istri itu segera bergegas pergi menjauh dan menghilang. Saat Rita pulang dari hutan, dia mendengar tangisan bayi tidak jauh dari gubuknya itu. Rita segera mendekati sumber suara. Rita kaget bukan kepalang. Seorang bayi kecil mungil ada di depan matanya. Dia melihat di sekeliling rumahnya, dia tidak melihat siapa-siapa, hanya dia seorang diri bersama bayi itu. Dia segera menggendong bayi itu dan lalu dia membawa bayi itu masuk ke dalam gubuk tuanya. Rita membaringkannya di sebuah tempat tidur dan dia duduk di samping bayi itu dan menatapnya dengan pikiran kosong. Dia kebingungan bagaimana cara dia membesarkan bayi itu karena dia sendiri saja sudah hidup ala kadarnya. Sejak sore sampai matahari terbenam gelap, Rita masih saja terduduk bingung. Bayi seorang diri itu pun akhirnya terbangun. Mereka berdua saja di dalam gubuk tua itu dan bayi itu sama sekali tidak mengeluarkan tangisannya. Bayi itu seolah mengerti apa yang tengah dirasakan oleh Rita. Dia seolah tak mau membebani orang tua itu sehingga Rita pun jadi senang. Rita merasa bayi itu sama sekali tidak membuatnya susah. Dia merasa makin yakin bahwa bayi itu adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk dia. Akhirnya Rita pun bersemangat untuk merawatnya. Dan dia siap hidup berdua dengan bayi itu. Singkat cerita, 10 tahun berlalu, Zoe kecil tumbuh menjadi anak yang mandiri, kuat, dan selalu membawa kehangatan kemanapun ia pergi. Kehidupan Rita begitu susah dan karakter dia juga kejam, sehingga Zoe tumbuh dan besar dengan kondisi kehidupan yang serba keras. Namun sejak bayi Zoe sudah menunjukkan tanda-tanda kemurnian hatinya, dia tidak pernah mengeluh atau sedih dengan segala keadaan dan kekurangan yang ia alami selama dia besar dan tumbuh di bawah asuhan Rita. Zoe memang bukan sembarang anak, dia adalah sosok pewaris yang sudah disiapkan oleh semesta. Tanda cahaya di dadanya juga semakin jelas seiring umur, yang menjadi pusat dari takdir besar yang belum ia sadari.